Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yasmin, ya Allah, Yasmin, ya Allah, Yasmin, kamu akhirnya pulang juga, alhamdulillah. Kamu dari mana aja, Yasmin? Kamu nggak apa-apa, Yas? Habis ketemu sama ibu kok. Kenapa nggak ngomong sama Mbak Dia? Biar Mbak Dia temenin Yasmin ke sana. Lagi pengen sendiri aja, Mbak. Apa? Yang penting Yasmin udah pulang. Dok, terima kasih udah nganterin Yasmin. Iya Mbak, aku minta tolong sama Mbak ya. Tolong siapin air panas untuk Yasmin mandi. Jangan nunggu kelamaan, takutnya Yasmin demam. Sama tolong siapin minuman anget untuk Yasmin. Beres dong. Kasih ya Mbak. Ya. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Yasmin. Yasmin. Kamu kenapa? Iya, Pak, dok, gak apa-apa. Kamu jelas-jelas lagi lemes, Yasmin. Kamu jangan pernah ngeremehin kesehatan kamu. Badan kamu masih hangat. Obat dari aku masih ada nggak? Masih. Yaudah, kamu jangan lupa diminum ya. Kalau ada yang kurang, kamu tinggal kasih tahu ke aku. Terima kasih ya, dok. Maafin aku, Yasmin. Aku nggak tega ngeliat keadaan kamu jadi kayak gini. Yasmin, dokter, silakan diminum dulu. Kasih ya, Mbak. Minum, Yas. Mbak Dia, siapin air panas dulu untuk Yasmin mandi ya. Kamu jadi sakit ya, dok? Ya, namanya juga manusia. Kan dokter juga manusia. Ya karena kamu tadi hujan-hujanan. Kamu nyamperin aku tadi. Aku nggak apa-apa, Yasmin. Bajunya basah. Ganti baju ya, biar gak masuk angin. Sebentar. Semoga muat ya. Makasih ya. Masa diganti bajunya biar gak masuk angin. Aku pengen Mbak Dia dulu supaya kamu dikasih handuk. Mbak Dia. Aku minta tolong ya Mbak ambilin handuk buat Dr. Romeo.
bajunya pas deh aku. Ini baju siapa sih? Cocok ternyata dipakai sama kamu, Dok. Itu baju almarhumnya ayah aku. Jadi, ini baju ayah kamu. Kalau aja ayah kandungku nggak ngebunuh ayah kamu, hidup kamu nggak akan menderita seperti ini. Bisa aja sampai sekarang, kamu masih ditemenin sama ayah kamu di rumah ini. Kenapa? Gak suka ya? Karena bekas almarhum ayahku. Oh enggak. Enggak ada masalah, Yasmin. Tenang aja. Halo, Pak. Rom, kamu di mana? Sibuk nggak? Bisa ketemu Papa? Ada apa, Pak? Ada yang Papa mau omongin. Penting, Rom. Aku nggak bisa nolak kalau papa udah bilang penting. Rom, gimana? Oke, Pak. Bisa. Ya udah, kita ketemu di cafe aja ya. Nanti Papa share log alamatnya. Yasmin, aku harus pergi sekarang. Ada keperluan yang mendesak. Hati-hati ya. Sebenarnya aku masih pengen nemenin kamu di sini. Tapi nanti aku balik lagi ya buat ngecek kondisi kamu. Ada Mbak Dia yang nemenin aku. Kamu juga harus istirahat. Kamu juga lagi gak enak badan, Dok. Ya, yang penting obat dari aku jangan lupa kamu minum. Oke? Oke, Walson ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya apa yang ingin kamu bicarakan dengan saya, Rangga? Jadi gini, Om. Saya tahu kan Om dulu partner kerja sama papa saya. Iya. Nah, ada hal yang mau saya tanyakan, tapi di satu sisi kalau saya cari tahu dari internet, saya merasa sangat kesulitan, Om. Soal apa itu ya? Soal kematian Om Yoga Yatmiko. Itu sudah lama banget, Rangga. 25 tahun yang lalu. Peristiwa yang merenggut nyawa Yoga Jatmiko itu sempat gempar. Ada di koran-koran, ada di TV, ada di radio. Kalau waktu itu sudah ada medsos, mungkin beritanya akan viral. Seperti sekarang ini. Tapi dari kejadian itu, Om, meninggalnya Om Yoga Jatmiko, apa yang Om ingat? Dia meninggal bersama istri dan anak bayinya. Dalam kecelakaan mobil sampai terbakar.
Jadi Om Yoga Yatmiko tuh nggak sendirian? Satu keluarga meninggal dalam kecelakaan itu. Kalau Yasmin dan Bu Rati dinyatakan tewas, kenapa Yasmin dan juga Bu Rati sama sekali nggak pernah muncul ke publik untuk klarifikasi? Kira-kira Yasmin tahu nggak ya soal berita ini? Aku harus terus cari info soal Papa dan juga Om Yoga. Kira-kira apa yang ingin kamu tanyakan lagi sama saya? Enggak Om, enggak. Udah nggak ada pertanyaan lagi kok. Tadinya sih sempat mau nanya ke Papa, tapi nggak enak lah. Dan kelihatannya dulu Papa sama Om Yoga Yatmiko itu akrab banget. Iya, papamu itu dulu sangat kehilangan sekali sahabatnya itu. Selamat sore Bu Ajeng. Sore, ada apa Pak? Kami bersama petugas pengadilan ingin bicara dengan Ibu. Ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu? Kami minta Ibu segera angkat kaki dari rumah ini. Angkat kaki, maksudnya gimana nih? Karena mulai hari ini, semua properti ini, semua kekayaan yang dimiliki keluarga Cakradinata sudah diambil alih. Bapak jangan ngaco ya kalau ngomong. Jangan sembarangan. Seluruh harta Cakradinata itu nggak mungkin diambil alih. Karena itu punya saya. Betul, Bu. Semua harta Cakradinata sudah dikembalikan di pemilik sah. Pemilik sah itu adalah saya. Ibu juga kami tangkap atas tuduhan pembunuhan yang sudah Ibu lakukan. Pembunuhan? Saya nggak ngerti. Pembunuhan apa ya Pak ya? Saya merasa tidak membunuh orang. Kami sudah mendapatkan buktinya Bu. Ibu adalah dalang dari tewasnya Pak Yoga dan Bu Rati. Enggak. Ini fitnah namanya Pak. Saya bukan pembunuh. Enggak mungkin. Itu nggak mungkin Pak. Sekarang Ibu ikut kami ke kantor. Ibu dapat memberikan keterangan di sana. Mari Bu. Saya nggak mau. Enggak, lepas. Jangan lawan. Mari Bu. Mari Bu. Lepas. Saya bukan pembunuh Pak. Jangan melawan. Jangan melawan Bu. Tidak. Jangan bawa saya Pak. Lepas. Jangan bawa saya. Jangan. Saya jangan dibawa. Jangan, enggak. Oma bangun, Oma. Jangan bawa saya. Oma, bangun, Oma. Jangan bawa saya. Oma kenapa? Kok Oma teriak-teriak kayak gitu? Oma mimpi ya? Astaga, jadi ini cuma mimpi buruk. Syukurlah bukan kenyataan. Oma mimpi serem banget. Oma tadi teriak-teriak ya? Oma teriak-teriak apa? Kayla dengarnya apa? Tadi Oma cuma teriak, gak mau dibawa. Tapi gak tahu sih siapa yang mau bawa pergi Oma. Aduh, syukur deh cuman itu doang yang aku ucapin pas ngigo. Tadi Oma mimpi mau dibawa sama orang jahat. Takut ya Oma. Kata Pak Ustadz, gak boleh tidur sore-sore. Ini udah hampir mau maghrib. Iya. Tadi Oma ngantuk banget, Oma rebahan. Malah ketiduran. Oma minum dulu ya. Aduh, cucu Oma baik banget sih. Makasih ya sayang ya. Oma, Kayla lanjut kerjain PR dulu ya. Iya sayang.
mikirin anaknya Rati sampai ke bawah-bawah mimpi buruk lagi. Aduh, seandainya aja aku bisa ngeliat siapa anaknya Yoga dan Rati. Pasti muncul banget buat aku. Aku gak bakalan mimpi buruk seperti ini. Aku harus terus cari tahu soal anaknya itu. Apa dia udah meninggal atau masih hidup? Di mana kira-kira dia? Saya kenal sama Bu Rati. Kalau mau tahu, nanti saya tunggu di Taman Puspa Indah. Kabarin aja. Halo Pras, gimana? Ya halo, ini ada orang ngechat aku. Katanya dia ada info soal Rati dan juga anaknya. Terus aku dijanjiin ketemu di Taman Puspa Indah. Ya. Kamu bilang sama orang itu, nanti malam kita ke sana. Oke, ya. Oke, nanti malam kita ketemu di Taman Puspa Indah. Semoga aja orang ini bisa memberikan informasi dan sangat tahu mengenai Rati dan anaknya. Orang yang udah bunuh ayah udah meninggal. Tapi masalahnya ibu nyusul ayah. Tapi Yasmin gak percaya ya. Kalau ibu ngelakuin itu semua. Ibu dengan sadar ibu ngelakuin itu, aku gak percaya. Yasmin yakin pasti ada orang lain yang bikin ibu jadi kayak gini. Tapi Yasmin belum tahu siapa. Tapi Yasmin akan cari tahu itu. Yasmin akan cari tahu siapa orangnya yang udah nyakitin ibu. Maaf Yasmin, saya lihat langsung ibu kamu jatuh dari jembatan. Saya langsung telepon ambulan supaya ibu kamu segera dibawa ke rumah sakit. Dan dokter sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi sayang semuanya sudah terlambat. Ada Pak Rangga di sana. Yasmin belum tanya bagaimana kejadian kemarin seperti apa. Yasmin akan cari tahu dan Yasmin akan tanya sama Pak Rangga. Mungkin aja Yasmin bisa dapat info tentang kematian ibu. Yes. Di ruang tamu ada cewek galak banget. Katanya nyerahin kamu. Hati-hati. Mbak Lisa. Silakan duduk. Gak pantas seorang bos kayak aku datang ke rumah anak buahnya kayak gini. Terus Mbak Lisa ngapain datang ke sini? Gara-gara kamu gak masuk kerja. Kerjaan aku berantakan semuanya. Aku mau kamu masuk hari ini dan beresin semuanya. Kan saya sudah bilang Mbak sebelumnya, kondisi saya seperti apa. Saya lagi berkabung dan saya juga lagi gak enak badan. Alasan terus kamu ya? Jujur aja kamu emang males kan? Mbak ngerti gak sih? Gimana rasanya orang yang sudah kehilangan orang tuanya? Ntar ngerasain sendiri baru tau rasa. Maksud kamu apa ya? Kamu doain ibu aku meninggal? Mbak itu manusia bukan sih? Kan tadi sudah dibilang Yasmin itu lagi berkabung, lagi nggak enak badan.
Malah dipaksa-paksa suruh masuk kerja. Nah, kamu nggak usah ikut campur. Ini urusan aku sama Yasmin. Udah Mbak, udah biarin aja ya, biar saya aja ya. Kalau kamu masih berani ngebantah aku akan pecat kamu. Silakan pecat saya, Mbak. Aku nggak lagi gertak loh. Aku serius sekarang. Saya juga serius, Mbak. Kalau Mbak mau pecat saya, pecat. Saya juga udah minta resign, kan? Iya, karena Yasmin gak suka ngeliat bosnya julid. Kamu diam! Gini Mbak, saya lagi capek. Saya lagi nggak mau ribut. Jadi tolong Mbak, mendingan Mbak pulang aja. Kamu berani ngusir gue kamu? Lepasin, gak usah ikut campur. Dibilang berani kalau kamu ya. Alisa, cukup. Kamu ngapain ada di sini? Kau bikin ribut lagi sama Yasmin? Karangga ngapain ada di rumah Yasmin? Kakak emang sengaja ngikutin kamu, dan ternyata kamu kesini. Kamu bikin ribut lagi sama Yasmin. Ikutin aku. Sejak kapan Karangga suka ngikutin aku? Udah, lebih baik kamu gak usah banyak nanya. Sekarang jawab pertanyaan kakak. Kamu ngapain ada di sini dan bikin ribut sama Yasmin? Yasmin sama orang ini berani ngusir aku, Kak. Dek, kamu sadar nggak sih kamu itu ada di mana? Kamu di rumah orang lain, kamu di rumah Yasmin. Dan dengan sikap kamu seperti itu, wajar dong kalau mereka ngusir kamu. Dan stop please, ya. Jangan bikin malu keluarga. Kakak nggak belain aku sih? Dek, kakak dengar sendiri dari luar. Kau marah-marah Yasmin. Kau paksa Yasmin untuk masuk kerja. Padahal Yasmin sedang berduka. Harusnya kakak belain aku, adik kakak. Bukan malah Yasmin si troublemaker ini, Kak. Dek, yang troublemaker dari dulu itu kamu. Sekarang kakak tanya sama kamu. Kalau kamu lagi berduka dan dipaksa masuk kerja sama bos kamu, bagaimana perasaan kamu? Ayo jawab. Bagaimana perasaan kamu? Awas kamu, Yasmin. Yasmin, dengar, saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf atas perilaku adik saya. Saya sudah berulang kali selalu menegur dia, tapi dia selalu berulah lagi. Seharusnya saya minta maaf. Pak Rangga sama Mbak Alisa jadi berantem karena saya. No, it's okay. Kamu nggak salah kok. Alisa yang salah. Pak Rangga, Yasmin, lebih baik ngobrolnya sambil duduk aja. Rom? Ya, maaf ya aku telat. Nggak apa-apa. Ya, tumben. Papa ngajak ketemuannya di kafe. Biasa di kantor. Baik, Pak. I will let you down, Pak. Saya nggak akan mengecewakan Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Baskara. Kebetulan kamu datang, Bas. I have a great news for us. Kabarnya sangat baik, Bas. Oh ya, apa tuh? Saya baru jadi kabarin kalau kita baru menang tender di PT Sinar Cemerlang, Bas. Wah, tender besar tuh, Mas. Keren kan? Keren banget. Saya itu benar-benar nggak nyangka. Akhirnya kita bisa sampai di titik ini, Bas. Iya, itu karena kerja keras. Mas. Happy birthday. Gara-gara kita ngomongin tender terus, aku sampai lupa ngasih kado. Nih, Mas. Kado? Iya. Buka dong, cek. Kamu repot-repot ke siapa aja Iya. sih? Cek dulu. Wah. Keren nggak? Ini keren banget, Bas. Saya suka banget. Itu warna kesukaan kamu kan, Mas? Iya. Saya akan pakai ini besok di acara
penandatanganan tender kita. Baju Romeo ini kok mirip banget sama baju yang aku kasih ke Yoga dulu ya? Pak. Kamu dapat di mana baju ini? Kayaknya bukan style kamu. Oh, iya ini emang bukan baju aku, Pak. Ini dipinjemin sama temanku. Oh. Soalnya aku habis kehujanan. Enggak, karena jadi gini, dulu itu ada almarhum sahabat papa. Dia itu seneng banget pakai baju yang mirip banget sama yang kamu pakai sekarang nih. Oh ya? Ini juga punya almarhum ayah temanku sih. Iya, karena jadi gini, dulu itu ada almarhum sahabat papa. Dia itu seneng banget pakai baju yang mirip banget sama yang kamu pakai sekarang nih. Oh ya? Ini juga punya almarhum ayah temanku sih. Oh, mungkin aja di zaman itu baju ini lagi ngetren kali ya, Pak. Jadi baik yang punya. Oh iya, mungkin aja. Seandainya ayahku nggak membunuh ayah Yasmin, Yasmin nggak perlu menderita kayak sekarang. Rom, jadi papa ngajak kamu sini. Papa mau ngomongin kerjaan sama kamu. Iya, soal rumah sakit. Oh, no. Bukan. Papa akan punya proyek yang sangat besar. Besok itu, Papa akan meeting sama kliennya di kantor pusat Cakradinata. Papa maunya sih kamu hadir ke sana dan bantu handle proyek itu ya. Aku ini kan dokter, Pak. Itu sama sekali bukan bidang aku. Enggak juga lah. Kamu itu cerdas, kamu itu pinter. Papa yakin semua pekerjaan yang kamu jalanin pasti akan berjalan dengan baik. Buktinya apa? Buktinya kamu bisa jalanin manajemen rumah sakit yang sebesar itu. Dan rumah sakit itu sukses, berjalan lancar sampai sekarang. Iya, tapi di situ kan ada Mas Rangga, Pak. Nggak mungkin dong. Berantakan semua kalau dia yang pegang. Kamu tahu nggak? Baru-baru ini, perusahaan kita hampir rugi ratusan miliar gara-gara ulah kakak kamu itu. Makanya Papa nggak mau ambil risiko. Papa mau besok kamu datang ke kantor dan nggak ada penolakan lagi. Nanti Tiara, sekretaris Papa akan siapin semua materi yang bisa kamu susun untuk kamu presentasikan besok. Oke. Ya, oke, Pak. Kamu belum pesen apa-apa. Kita ngomongin kerjaan jadi Papa lupa nawarin kamu. Pesen. Iya, Pak. Pesen. Pak, aku mau nanya sesuatu boleh nggak? Boleh dong. Tanya apa? Soal keluarga kandung aku. Aku tahu Papa pasti kaget, cuman aku pengen tahu aja. Oh iya. Nggak apa-apa. Papa paham. Papa paham karena
Pastinya kamu mau tahu siapa keluarga kamu, latar belakang keluarga kamu, wajar. Tapi Papa bener-bener nggak tahu soal itu. Karena dulu nih, mama kamu ngadopsi kamu dari sebuah panti asuhan, dan Papa sih mikirnya waktu itu ya ngadopsi kamu. Udah itu aja. Rom, kamu ingat, Papa nggak peduli dari mana kamu berasal. Buat Papa, kamu itu tetap anak Papa. Dan sampai kapanpun, kamu tetap anak Papa. Keturunan Cakradinata. Kamu ingat itu ya? Iya, Pak. Papa selamanya adalah orang tua aku. Saya minta tolong Yasmin. Coba kamu pikir ulang lagi. Tolong kamu jangan resign menjadi personal assistant adik saya. Saya tahu sikap adik saya memang sangat menyebalkan. Tapi gimana pun juga, dia masih anak kecil. Dan saya memang sering menegur dia untuk agak bersikap lebih dewasa. Dan gimana pun juga, saya pribadi sangat berhutang budi sama kamu. Kamu sudah menyelamatkan anak saya, dan dengan kamu tetap bekerja menjadi personal assistant adik saya, ataupun menjadi bagian dari keluarga Cakradinata. Jujur saya sangat berterima kasih dan saya sangat bersyukur sama kamu. Jadi sebenarnya gini sih Pak, saya tuh kerja sama Mbak Lisa tuh semua karena Ibu. Dan sekarang Ibu saya udah nggak ada, jadi sepertinya akan berat sekali kalau saya akan balik kerja bersama Mbak Lisa. Ya, saya mengerti kok. Dan saya juga sama sekali nggak maksa. Karena gimana pun juga keputusan itu semua ada di tangan kamu kok. Terima kasih banyak Pak untuk pengertiannya. Oh iya, ini kebetulan saya bawain vitamin dan juga bubur kesukaan saya. Dan saya juga tahu kalau dalam kondisi yang sedih kayak gini, pasti kamu juga nggak punya selera untuk makan. Tapi kan gimana pun juga, tadi kamu habis udah hujanan. Dan saya nggak mau nanti kamu sampai sakit. Dan kebetulan ini adalah bubur rempah dari restoran langganan saya. Jadi kalau setiap saya sakit, saya selalu makan bubur ini. Dan bubur ini enak banget. Kamu makan ya, supaya kamu nggak sakit nanti. Makasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Saya juga belum bilang terima kasih juga sama Bapak karena Bapak udah menyelamatkan ibu saya. Bapak langsung buru-buru bawa ke rumah sakit. Terima kasih banyak buat bantuannya. Sama-sama Yasmin. Saya nolong ibu kamu memang atas dasar rasa kemanusiaan. Tapi kalau boleh saya tahu, kejadiannya seperti apa ya? Oke, jadi saya lagi di jalan. Saya mau ke kantornya klien. Dan waktu dalam perjalanan itu, saya melihat ada sosok perempuan yang jatuh dari jembatan. Tapi Bapak lihat nggak ada orang lain selain ibu saya? Kayak Pak Pras.
Enggak. Saya sama sekali nggak ngeliat ada siapapun di sana. Aku nggak mungkin ngomong soal Pak Pras. Aku harus pastiin dulu, termasuk soal Om Yoga dan juga Papa. Aku harus tahu tentang kebenaran di balik ini semua. Dan saya juga minta maaf kalau saya sudah gagal menyelamatkan nyawa ibu kamu. Gak usah minta maaf seperti itu, Pak. Mungkin memang harus terjadi seperti ini. Saya juga nanya sama Bapak karena saya yakin ibu saya tidak bunuh diri. Pasti ada hal lain. Maksud kamu gimana? Ya saya yakin ibu saya nggak akan ngelakuin itu. Ibu saya nggak mungkin bunuh diri. Saya tahu persis ibu saya seperti apa. Iya, saya juga sempat kepikiran kayak gitu. Tapi waktu saya di jembatan itu, saya sama sekali nggak menemukan apa-apa. Yang saya lihat, saya hanya melihat ibu kamu jatuh dari jembatan, itu aja. Saya juga belum minta maaf juga sama Papa. Waktu itu ibu saya juga pernah bilang sama Pak Rangga kalau Pak Rangga adalah yang bunuh ayah saya. Kenapa Ibu? Ibu kenapa? Bunuh. It's okay, Yasmin. Saya juga nggak masalah kok. Tapi saya juga harus tetap minta maaf. Ini perwakilan. Saya harap Bapak bisa memaafkan ibu saya. Supaya ibu saya juga bisa tenang di atas. Justru yang bikin saya penasaran itu sebenarnya apa yang terjadi sampai akhirnya kondisi ibu kamu tuh kayak gitu. Ya waktu itu kan saya juga udah pernah cerita sama Bapak. Karena ibu saya juga pernah ngeliat ayah saya dibunuh di depan matanya. Itu yang buat ibu jadi tantrum. Ibu jadi nggak bisa ngontrol emosinya dia. Tapi kamu udah coba lapor polisi? Sudah berulang-ulang kali. Tapi nggak ada satupun orang yang percaya. Dan ketidakpercayaan orang itulah yang buat ibu jadi seperti ini. Makanya ibu lebih baik ibu pergi dan menghilang. Karena dia nggak pernah percaya sama siapapun. Karena dia takut orang itu ada di sekitar kita dan mencoba untuk bunuh saya ataupun ibu saya. Ya tapi kan nggak bisa selamanya untuk selalu bersembunyi ya. Saya juga harus tetap keluar. Karena saya juga harus bekerja untuk mencari uang untuk ibu saya. Terutama untuk pengobatannya. Di sini kamu nggak punya saudara? Atau mungkin teman dari ibu kamu atau teman dari ayah kamu? Jujur sebenarnya saya nggak tahu apa-apa. Bukannya saya tidak mau mencari tahu. Saya sudah ditinggal ayah saya sejak bayi. Ketika ibu selalu ditanya hal-hal seperti itu, ya ibu selalu tantrum. Ibu selalu bilang kita harus pergi dari sini. Kita harus jauh dari orang-orang. Ibu nggak percaya sama siapapun itu kecuali saya ataupun Mbak Dia. Selain itu, nggak ada. Berarti Yasmin dan ibunya nggak tahu soal Papa. Karena mereka takut dibunuh. Jadi selama ini mereka selalu sembunyi.